Apakah kompetensi guru memang di bawah rata-rata? Kenapa guru-guru di Indonesia digaji dengan sangat murah? Karena nggak punya kompetensi. Kenapa nggak punya kompetensi? Karena nggak dilatih untuk memiliki kompetensi. Kompetensi pedagogik itu nggak pernah dibahas sama sekali. Kalau ada seorang pilot jadi guru, bisa nggak? Bisa. Bisa nggak guru jadi pilot? Tidak. Nggak bisa. Karena apa? Karena pilot memiliki kompetensi, guru tidak. Oke, selamat datang di segmen Jurnal Investigasi, ya, di mana gue bakal menginvestigasi fenomena sosial yang ramai di media sosial ya secara mendalam supaya lo bisa mendapatkan pelajaran penting dari isu-isu sosial dan fenomena tersebut. Di video kali ini kita bakal diskusi tentang guru, kenapa mereka gajinya sangat rendah dan kenapa mereka sangat tidak dihargai meskipun sebenarnya pekerjaannya sangat mulia. Stay tune di video kali ini biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya, oke? Oke, simple question. Kenapa sih gaji guru itu rendah? Apalagi kalau dibandingin sama artis, influencer gitu ya, yang menurut kita kerjanya kayak gak penting. Bahkan kadang-kadang influencer itu cuma joget-joget doang, foto-foto doang, kok bisa dapat duit. Sementara guru kan adalah pekerjaan yang mulia, pekerjaan yang sangat sosial, sangat bersahaja lah. Tapi kenapa gaji mereka bisa di bawah UMR gitu ya, bisa sangat di bawah, sementara influencer-influencer yang joget-joget itu bisa mendapatkan puluhan juta bahkan ratusan juta setiap bulannya. Gue coba kasih bahan diskusi ya, sebenarnya gue udah tahu sih kenapa gaji guru tuh rendah. Menurut gue gaji guru itu rendah sebenarnya simple. Kita pakai konsep supply dan demand. Nah, supply dan demand, gue ulangi sekali lagi ya. Supply dan demand. Lo mungkin pernah ngeliat kurva kayak gini nih pas di sekolah yang ngegambarin bahwa supply dan demand ini akan ngaruh ke harga barang. Semakin tinggi supply-nya, kayak misalnya semakin tinggi supply kacang goreng gitu ya semakin murah karena kan banyak, ngapain harganya mahal. Tapi semakin rendah supply-nya, kayak misalnya emas atau apapun lah yang terbatas, semakin mahal. Ya tas LV lah, emas dan lain sebagainya, pokoknya yang terbatas tuh mahal. Nah, kalau ngomongin tentang supply dan demand, guru yang digaji rendah itu basically ya karena apa? Simple, karena supply-nya kebanyakan gitu kan. Dan demand-nya gitu ya, demand-nya itu biasa aja gitu kan. Supply-nya kebanyakan karena apa? Guru tuh banyak banget cuy. Nanti gue ngomongin ya tentang jumlah guru di Indonesia ada berapa, tapi ada jutaan. Dan semua orang juga bisa jadi guru. Kayak ya udah, siapa yang mau jadi guru? Ya lu bisa. Tapi nggak semua orang kan bisa jadi influencer, jadi dokter dan lain sebagainya. Makanya gitu ya, beberapa pekerjaan yang orang tuh jarang yang bisa, biasanya gajinya gede. Tapi yang semua orang bisa ke sana, barrier to entry-nya rendah, supply-nya akhirnya biasanya kebanyakan, jadinya apa? Gajinya rendah juga. Itu bahkan ya, kalau ngomongin demand juga, demand guru tuh sebenarnya kan ya semua orang pasti akan sekolah, ya nggak sih? Tapi kalau kita pikirin tentang sekolah, mungkin kalau tidak dipaksa oleh pemerintah, kayaknya makin dikit deh orang yang sekolah. Kalau nggak ada program gitu 9 tahun, 12 tahun sekolah, kayaknya makin dikit deh orang yang sekolah. Karena kalau kita lihat, orang yang lulus dari SD masuk ke SMP, itu berkurang, nggak 100%. Yang dari lulus SMP masuk ke SMA itu berkurang, nggak 100%. Tentu ini sangat berbeda ya di dunia influencer yang menurut kita mungkin nggak penting gitu ya, artis dan lain sebagainya, pekerjaan yang sering banget dihina gitu ya, karena kayak wah anjir lu tidak mendidik dan lain sebagainya gitu. Itu berbeda jauh guru dengan mereka. Kenapa? Karena artis, streamer game, influencer dan lain sebagainya itu supply-nya sedikit ya kan, tapi yang nonton itu banyak tiap hari, demand-nya banyak, bahkan selalu naik. Karena kan anak-anak daripada sekolah mendingan nonton YouTube dong, nonton TikTok dong, ya kan? Make sense gak? Jadi meski si influencer ini kerjaannya misal cuma joget-joget doang, selama demand untuk orang ngelihat yang joget-joget, yang seksi-seksi itu tinggi, selama masyarakatnya seperti itu, di zaman kapitalisme sekarang kan supply dan demand ya, selama demandnya masih tinggi, ya pasti akan ada orang seksi joget-joget tuh, yang mungkin kita ngelihatnya kayak anjir kagak jelas nih orang joget-joget doang, tapi selama masih ada demandnya itu akan terus ada. Dan itu akan digaji dengan sangat besar, di-endorse dengan sangat mantap gitu ya. Bahkan gak usah joget-joget, orang yang mandi lumpur juga gitu ya. Mandi lumpur, selama masih banyak orang yang nonton, masih banyak orang yang nge-gift, masih banyak orang yang berani bayar, gue bayar 10.000 lu keramas dong pakai lumpur, itu pasti orang ada yang mau. Karena apa? Karena supply-nya dikit dan demand-nya banyak. Jadi mau
apa hal yang konyol gitu ya, OnlyFans, atau malah dulu kan orang nggak kepikiran ya untuk jadi streamer game dan lain sebagainya, hal-hal yang menurut lu mungkin konyol tapi ternyata demand-nya tinggi, yaitu bakal gajinya gede, lebih gede daripada guru gitu ya. Berapa orang sih yang mau mandi lumpur? Ya paling puluhan atau ratusan. Berapa banyak orang yang bisa jadi influencer yang seksi dan jago joget pede gitu? Puluhan atau ratusan, ribuan lah mungkin ya. Dan ini juga bukan hanya masalah supply ya, kayak ada juga kok banyak pekerjaan yang supply-nya ya oke lah gitu, tapi harganya tetap mahal. Nah, ini kita ngomongin masalah kualifikasi dan sertifikasi. Kualifikasi dan sertifikasi gimana dari influencer yang joget-joget, Van? Nah, influencer yang joget-joget meskipun dia tidak punya sertifikasi yang resmi, tidak ada gitu ya, kayak certified influencer profesional itu tidak ada gitu. Biasanya mereka tetap punya kualifikasi yang mantap ya, mantap dalam tanda kutip ya. Dimana kalau lo nggak punya kualifikasi itu, lo mungkin nggak akan bisa jadi influencer. Contohnya apa? Misal ya, ini sorry kalau gue agak judgmental, sorry kalau gue agak keras gitu ya. Tapi emang beneran gini, yang biasanya influencer adalah biasanya harus cakep ya, harus cakep, harus lucu, harus fashionable, atau bahkan pakai baju seksi untuk market-market tertentu, harus jago joget, harus pede, harus jago ngomong. Banyak loh orang yang mau nyoba ya jadi influencer, tapi gagal karena nggak punya kualifikasi tadi. Atau mungkin punya kualifikasi tadi, tapi mereka nggak tahu tentang SEO, tentang marketing, tentang gimana bikin red card dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Terkenalnya bentar doang, nggak sustain, ya kan? Jadi lu coba lihat ya, kalau kita lihat dari skill set yang tadi, kan ada banyak yang privilege ya, ada yang harus cakep, ada yang harus seksi dan lain sebagainya gitu. Itu kan gak semua orang bisa kayak gitu. Akhirnya supply-nya jadi rendah, dan orang yang memang followersnya banyak sampai jutaan, itu memang orang yang udah perfect di semuanya. Kalau lu lihat, dan itu susah untuk jadi orang yang perfect seperti itu. Streamer game gitu ya, kayak Windah Basudara misalnya, itu dan kawan-kawan lah dan lain-lainnya, itu juga sama. Banyak yang ngehina streamer karena nggak bermanfaat, ngomong kasar dan lain sebagainya gitu. Padahal untuk jadi streamer lu tuh harus lucu, lu harus jago ngejokes, lu harus asik pas main game, lu harus ngerti YouTube, lu harus ngerti editing, SEO gitu, lu harus ngerti, lu harus punya laptop yang canggih, lu harus banyak sih. Dan itu skill-skill yang nggak semua orang bisa pegang. Ya kalau semua orang bisa pegang ya semua orang bakal jadi itu nggak sih? Dan gajinya Windah Basudara maupun orang-orang kayak gua, mungkin so-called influencer dalam tanda kutip, itu rendah. Kita nggak punya sertifikasi emang. Tapi kan kita tersertifikasi oleh algoritma views, likes, komennya YouTube. Jadi kita basically certified di sini sebagai influencer. Lo nggak bisa ngejudge gitu. Kalau misalnya gaji kita tinggi, sekali endorse kita misalnya dapat puluhan juta, dapat ratusan juta bahkan. Ya nggak bisa. Karena ya kenapa lo mau ngejudge seperti itu padahal lo aja nggak bisa untuk jadi seperti kita. Ya kan, make sense dong gitu ya. Nggak kayak guru. Banyak yang bisa jadi guru. Banyak yang bisa jadi ikut CPNS, honorer dan lain sebagainya meskipun nggak kompeten kualitas. Bener nggak? Ini statement yang cukup keras dan kontroversial sih ya. Tapi menurut lo gimana? Bener nggak? Oke, jadi guru itu emang oversupply sih ya menurut gua. Supply-nya banyak dan juga kalau masalah kualifikasinya juga rendah, impact-nya juga mungkin rendah juga. Di tahun ajaran 2022 dan 2023 ada 3,37 juta guru di Indonesia. Artinya walaupun guru adalah profesi yang kompleks gitu ya, banyak tetap aja banyak orang yang bisa jadi guru karena udah ada jutaan. Terlepas dari kompetensinya ya gitu. Di Indonesia mungkin bahkan bertahun-tahun lalu, sekarang kan udah ada PPG dan lain sebagainya gitu. Semua orang bisa jadi guru, yang penting memenuhi persyaratan, yang penting ikut CPNS. Ya udah, lu bisa jadi guru. Bahkan dalam sekolah gua gitu ya, di pengalaman gua dulu, lu nggak perlu bisa ngajar untuk jadi guru. Lu bahkan nggak perlu ngajar, bahkan kadang ada dosen atau guru yang kagak dateng tuh gitu. Lu nggak perlu bimbingan serius-serius banget, ya nggak sih? Dosen-dosen sekarang tuh kan jumawa semua ya, gitu. Kayak bimbingan susah dan lain sebagainya. Lu nggak perlu cuy menghormati murid lu atau mahasiswa lu. Lu bisa jadi guru atau dosen, makanya gajinya rendah. Mau lu jago apa gimana juga gajinya bisa aja rendah. Kalau lu tetap ada di industri itu karena supply-nya kebanyakan gitu loh. Dan ya lu pasti yang Gen Z dan milenial sudah ngerasain lah ya gitu. Pasti ada ya itu dosen yang ribet lah, susah bimbingan, kagak bisa ngajar gitu ya. Terus juga guru yang gak jelas kan. Jadi profesi guru menurut gua objectively speaking itu gak susah untuk orang bisa jadi guru. Karena banyak, semua orang bisa jadi guru di Indonesia. Dan kalau guru kayak gitu malas gak sih kita bayar guru mahal? Males gak sih kita bayar guru ya UMR gitu misalnya? Kayaknya sih males. Dan pertanyaannya gini, ada gak sih guru yang dibayar mahal? Jawabannya adalah ada ya. Kayak misalnya guru gembul misalnya ya.
Atau Prof. Renal Kasali gitu, Gita Wirjawan, Salman Khan gitu ya yang bikin Khan Academy. Guru-guru yang keren ternyata ada. Tapi kalau kita lihat guru-guru yang dibayar mahal ini biasanya mereka ngapain? Mereka menggunakan teknologi lain, mereka biasanya memanfaatkan knowledge di luar dari bidang keilmuannya, nulis buku atau bahkan jadi influencer ya, jadi YouTuber. Yang akhirnya mereka di reward lah dengan gaji yang lebih layak daripada guru-guru kebanyakan. Pantas nggak mereka dibayar mahal? Bisa jadi iya kan? Yang dibayar murah kalau kita lihat-lihat justru adalah guru yang tidak memanfaatkan teknologi, yang memutuskan mungkin untuk menjadi supply nih di industri ini yang memang mereka tahu gajinya murah. Apakah salah gurunya? Nggak salah sih, itu mah keputusan masing-masing ya. Tapi kita nggak bisa ya memungkiri realita. Kalau lu stay di industri yang failing, di industri yang memang udah oversupply, lu mungkin bakal dibayar murah gitu ya. Ya sama lah kayak caregiver gitu. Di Indonesia banyak caregiver, dibayarnya berapa ya murah. Most likely di bawah UMR Jakarta. Kalau lu jadi caregiver di suatu rumah gitu. Tapi kalau lu jadi caregiver di Jepang yang memang lagi under supply tapi demand-nya banyak karena banyak orang tua di sana, atau di Australia, lu akan jadi orang dengan gaji tertinggi dibandingkan banyak orang di sana. Simple ya. Semoga aja ya pembelajaran ini bisa ngebantu lu sih dalam memilih jurusan atau apa kalau lu pengen gajinya banyak gitu ya. Tapi ingat aja, di semua profesi pasti ada orang yang gajinya besar. Jadi ya kita nggak bisa bilang lah guru semuanya miskin, enggak gitu ya. Bahkan gue bisa bilang kalau gue adalah guru juga ya dalam tanda kutip. Atau influencer tuh adalah guru dalam tanda kutip ya. Meskipun nggak semuanya bagus gitu. Termasuk gue juga, nggak semua yang gue katakan bagus. Tapi kenapa gue bisa bilang gue adalah guru dalam tanda kutip? Karena kerjaan kita mirip-mirip ya kan. Gue mesti riset dulu. Terus gue di sini mungkin bacot gitu ya. Atau dalam tanda kutip ngajarin, meskipun gue nggak mikir ini ngajarin gitu ya. Terus ya nulis dan lain sebagainya. Terus juga gue nge-reply komen, kan basically itu adalah kayak ya mirip kayak pekerjaan guru lah tanpa ujian. Tapi gue kebetulan ada di YouTube yang mana supply-nya memang secara algoritma sedikit nih yang bisa naik gitu loh. Dan meskipun banyak orang yang mau, gak semua orang bisa jadi atau bisa ngebangun channel YouTube dengan subscriber yang sebesar yang gue buat. Dan kalau lu bilang jadi kayak gue itu gampang, gak juga gitu ya. Lu harus jago bikin, ini gue list ya, lu harus jago bikin thumbnail, ngerti SEO, bikin title, bisa editing, mungkin lu harus bisa leadership, manage team, manage partnership gitu ya. Jadi jangan anggap ya jadi influencer atau guru dalam tanda kutip di internet tuh mudah gitu. Karena kalau mudah ya mungkin orang kayak gua ini banyak, dan influencer ya mungkin gajinya digaji kecil seperti industri lain yang sudah oversupply. Dan ini berlaku di bidang lain ya. Gue juga melihat bahwa ternyata bukan cuma guru saja yang oversupply. Lu tau nggak? Banyak profesi lain juga yang oversupply. Kayak misalnya dokter, perawat, dokter umum tuh sekarang dibayarnya kalau 10-20 tahun lalu itu mantep banget. Sekarang dibayarnya bahkan bisa di bawah UMR. Ini gila sih. Kalau kita ngelihat dari perspektif tahun 2000-an ya, dimana semua orang pengen jadi guru dan semua orang tua pengen anaknya jadi guru. Tapi kalau dipikir-pikir sekarang, ya make sense. Oversupply kok di Pulau Jawa. Gak banyak guru yang mau ke Papua kemana-kemana. Dan kalaupun ke Papua dan lain sebagainya gitu, ke daerah-daerah 3T ya, yang mana memang sekarang koas kan diwajibkan untuk ke sana, ya tetap aja ternyata karena supply-nya udah oversupply, jadi dibayarnya juga gak sebesar itu. Ya, emang sedih sih. Oke, kalau ngomongin soal guru, sebenarnya ya kita bisa bilang lah kualitas guru di Indonesia rendah. Objectively speaking. Kenapa? Karena ya kalau kita lihat rata-rata kompetensi guru di Indonesia tuh ada di angka 50,64. Ini adalah nilainya. Dari 100 dapatnya cuma 50. Dan KKM-nya pun rendah sebenarnya. Standar minimal tuh rendah, yaitu 55 poin. Kualitas pengajar-mengajar memang nggak bisa sih dilihat dari nilai doang. Tapi di sini kita bisa dapat gambaran lah bahwa ya guru-guru di Indonesia rata-ratanya masih rendah nilainya gitu. Terus gimana solusinya gitu ya? Solusinya gimana? Well, gue ada beberapa solusi. Pertama, guru ini harus dianggap sebagai pekerjaan profesional. Jangan dianggap sebagai pekerjaan sosial atau apapun. Kenapa? Karena ya tanggung jawabnya ini udah berat banget sih. Ini udah kayak ya udah orang bisa aja ketemu guru yang jelek atau ketemu guru yang nggak oke, atau bahkan guru yang oke aja kan bisa sekali dua kali salah dan bikin anaknya itu jadi nggak mau belajar. Iya kan? That's why kita harus bikin lembaga profesi atau apapun itu ya, yang bisa nge-treat guru ini sebagai pekerjaan profesional, yang butuh sertifikasi, yang butuh pengalaman bertahun-tahun dan lain sebagainya. Kita butuh seleksi guru yang lebih mantap lagi. Ya, makanya ini yang kedua juga di sekolah negeri terutama untuk jadi PNS nih ya, kita harus ubah rekrutmen guru sih ya. Proses perekrutan guru harusnya terpisah dari perekrutan
ASN pada umumnya, yang mana benar-benar dibikin spesial sih ya. Karena basically standar kompetensi ASN dan guru itu beda. Jadi kayak benar-benar harus dikasih banyak perbedaan dan harus bisa menyaring apakah guru itu passion mengajar atau enggak, atau cuma pengen jadi PNS doang gitu ya. Bahkan seleksinya itu ya harus lebih dalam lagi sih. Terus prosesnya juga, kalau dari yang gue dapet ya, ini datanya tolong koreksi kalau salah. Ternyata proses perekrutan guru sebagai ASN itu didasarkan pada alokasi anggaran dari APBN. Jadi kalau anggarannya ada ya udah, bukan kebutuhan jumlah guru di lapangan. Yang artinya sekolah mungkin, meskipun guru sekarang udah banyak, sekolah mungkin gak akan pernah bisa nutup kekurangan guru. Dan akhirnya gaji guru pun ya rendah juga karena kan gak ada regulasinya juga gitu ya. Jadi bukan hanya ngomongin supply dan demand, kita mau ngomongin peningkatan kualitas, ngomongin regulasi juga gitu ya. Mungkin harus ada UMR untuk guru, gua nggak tahu gitu ya. Tapi gurunya juga ya intinya harus bagus, harus dibayar dengan layak. Dan guru honorer pun ya bisa jadi perekrutannya cenderung dijalankan secara informal, secara terburu-buru, dan mungkin kurang memperhatikan kompetensi pendidikan. Akhirnya apa? Ya jangan heran kalau secara informal mungkin aja di beberapa tempat akan ada yang orang direkrut guru karena kenal, karena orang dalam dan lain sebagainya gitu. Yang seringkali ya mungkin kalau dibilang orang dalam berkualitas ya ada, tapi bisa jadi nggak terlalu berkualitas kalau tidak didasarkan pada performa ya kan. Dan sebenarnya sekarang udah ada beberapa sertifikasi yang menurut gue bagus, misalnya PPG ya, pendidikan profesi guru, atau PKB, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Nah, tapi sayangnya memang ini juga jadi polemik di kalangan akademisi karena katanya sih ini cuma ngulang materi perkuliahan. Yang basically ya calon guru kan udah kuliah di S1 pendidikan, ngapain diulang lagi? Katanya sih begitu ya. Gua kagak tahu, gua kagak ngelihat ini secara langsung, tapi banyak yang mengkritik seperti itu. Solusi terakhir menurut gua, yang ketiga nih ya, adalah kita harus bikin pengembangan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini juga alasan kenapa gua akhirnya concern banget, makanya di berbagai macam video, thumbnail dan sebagainya gue pakai AI. Karena apa? Karena sekarang perkembangan AI sangat mantap. Sampai kayak ya gue harus ngikutin cuy. Kalau nggak ngikutin gue bakal ketinggalan. By the way, lu tahu nggak di Hong Kong sekarang entah SD atau SMP mereka tuh udah disuruh belajar AI. Di Jepang juga sama. Bahkan di Jepang mereka bikin regulasi bahwa berhak untuk belajar dari berbagai source. Kurikulum AI ini masuk ke anak-anak SD. Mereka dilatih dari sekarang. Padahal kita baru lihat ini dari kapan? Dari bulan Februari. Ya nggak sih, ChatGPT bulan Februari. Sekarang udah maju lagi. Makanya jangan sampai nih ya, pendidikan kita masih pakai sistem hafalan. Dan ini gue sangat mengapresiasi sih ya dengan adanya UTBK, SNBT dan sebagainya yang udah pakai higher order thinking skill gitu ya. Itu gue sangat apresiasi. Jadi kita tuh belajar bukan untuk ujian gitu loh ya. Jadi belajar gitu. Ujian tuh butuh penalaran yang lebih mantep lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita belajar ngafal ujian terus habis itu lupa ya. Jadi menurut gue itu kuno banget lah. Apalagi sekarang udah ada AI, ya nggak sih? Nah sekarang sih gue pengen ngasih solusi buat kita semua gitu ya. Buat lo terutama nih yang bukan termasuk guru. Saran gue simpel, lo belajar gitu ya. Banyak guru atau bukan guru gitu ya. Karena ini bisa terjadi di semua profesi. Si supply dan demand ini bisa terjadi di semua profesi. Dan semua profesi pasti ada gaji yang besar, ada gaji yang kecil, ya kan? Gimana biar gaji kita bisa besar? Ya kita harus belajar terus. Punya competitive advantage di pasar kerja, ya. Entah itu belajar otodidak, belajar sendiri, atau belajar dengan guru yang oke. Yang jelas belajar itu bukan hanya pelajaran di sekolah aja. Lu juga harus belajar pelajaran-pelajaran yang di luar sekolah. Karena apa? Hidup itu kan bukan hanya tentang akademik. Ya kan, hidup itu juga tentang percintaan, tentang hobi, ya kan, tentang kerja, tentang ethics dan manner gitu kan, tentang gimana caranya produktif. Nah makanya gue sangat menyarankan lu untuk ikut webinar Life Skills ya. Webinar Life Skills ini adalah kolaborasi dari Life Skills ID ya sama 1% untuk kita bikin life school ya, sekolah kehidupan dalam bentuk webinar, yang mana tiap minggunya tuh bakal ada materi-materi yang sangat mantap gitu ya. Udah pasti ini diajarin sama mentor yang berkualitas ya. Biasanya sarjana psikologi dan juga tersertifikasi juga untuk ngebahas hal penting dalam kehidupan yang memang tidak diajarkan di sekolah. Gua prihatin banget sih sama orang yang misalnya nih yang nggak belajar tentang percintaan, nggak tahu gimana caranya PDKT, akhirnya jomblo sampai umur tua gitu, terus menyesali kejombloannya gitu ya. Gua sangat prihatin sih dengan kondisi kayak gitu. Atau kayak orang yang burnout, punya gangguan mental, orang yang nggak bisa produktif gitu ya, ngantuk terus dan lain sebagainya. Terus juga orang yang nggak ngerti gitu, kenapa gua miskin terus gitu ya. Saran
saran gue, lu belajar sih di life skills. Karena kita punya life skills kurikulum, silakan ikut webinarnya. Lu bisa klik link yang ada di deskripsi buat daftar. Dan buat guru-guru juga, ini buat teman-teman guru atau mungkin buat kepala sekolah, siapa tahu dari lu yang nonton ini adalah kepala sekolah atau wakasek atau apapun, gue juga mau ngabarin bahwa life skills dan 1% itu nyediain juga in-house training dan speaking engagement buat sekolah-sekolah. Kita udah ngisi training di puluhan bahkan ratusan sekolah, itu mulai dari sekolah negeri, swasta, bahkan sampai pesantren, yang mana beberapa bulan lalu juga gue sempat personally ngisi di pesantren ya, di beberapa daerah, Bekasi, Solo. Buat lu semua yang memang merupakan guru atau apapun yang sekiranya butuh nih untuk nge-training anak didik atau mungkin nge-training guru, kita siap buat kontribusi di sana. Jadi silakan cek aja informasinya di link ada di deskripsi ya. That's all for now. Gue Evan dari 1%. Well, thanks.